Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa nafsi bittaqwallah waqad wajal mutaqin amma ba'du. Saudara-saudara, adik, anak cucu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa ketemu bersama-sama dalam rangka menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Idul Fitri ini kita artikan memang benar-benar arti Idul Fitri, karena banyak di antara orang yang melihat Idul Fitri sebagai lebaran, sebagai baju baru, sebagai mudik, sebagai kebebasan, sebagai tempat kesempatan untuk rame-rame. Saya harapkan tidak seperti itu. Walaupun itu benar, tidak salah. Karena kita memang saatnya untuk bergembira, nanti saya sampaikan. Dan sekarang kita juga lihat Lebaran, Sawalan, itu bukan hanya milik kita. Untuk saudara-saudara kita yang tidak beragama dengan kita juga sama menjalankan Sawalan, juga Idul Fitri atau rame-rame seperti ini, ya boleh-boleh saja. Dan jangan lupa, kalau itu ukurannya pakai peci, mereka juga pakai peci. Masa misalnya saya suruh atau diminta untuk menyampaikan halal bihalal, hikmah halal bihalal, hikmah Sawalan, lalu saya nggak pakai peci malah pakai helm, nanti dikira balapan. Jadi itu sah-sah saja. Lalu bagi kita, kenapa kita menjadi tidak harus lebih dari situ? Sawalan bagi kita adalah satu rangkaian atau ending dari satu rangkaian. Bermula dari Al-Baqarah, surat perintah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, saya perintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang yang telah dahulu saya perintahkan berpuasa. Tujuannya tunggal, hanya untuk la'alakum tattaqun, hanya untuk supaya kita itu menjadi bertakwa. Itu rangkaian kegiatan, bukan tiba-tiba sekarang ada lebaran, tidak. Tapi itu adalah rangkaian kita menjalankan puasa, rangkaian kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain, rangkaian kita menjadi melakukan zakat dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan, lalu kita bergembira sampai saat ini. Kenapa kita boleh bergembira? Ada hadis, saya kira kita semua sudah kenal. Jadi biasanya gini tak beri door prize. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa apabila kita menjalankan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka nanti akan diampuni seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ayo hadisnya siapa yang ingat? Ini door prize ini, sudah disiapkan door prize nya. Ayo, man
Ada ingat? Pak Wati berarti satu saja kapal nih Pak Wati. Man soma Ramadan. Ayo. Man soma Ramadan imanan wa hisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu. Jadi kalau itu jalankan dengan benar, mohon tidak cerita sendiri-sendiri, pandangannya ke sini, pandangannya mohon ke sini. Kalau ceritanya nanti saja, percuma saya berdiri sendiri kalau Anda juga bicara sendiri. Ini sih. Kalau mau bicara dengan saudara sekitarnya nanti, kalau saya sudah selesai, kalau pas saya sendiri tidak usah bicara sendiri. Tapi ya mohon maaf ini biasanya ngomong akeh ya rada gelo ini. Aku biasanya wis teko tekan rampung ini rasa lehen ya ngomong. Ini kok pinjet. Mohon maaf ini, mau bocor. Ana sing gelo mesti. Ya memang sebaiknya kita karena ini kita mendengarkan ayat Allah. Kan katanya kita harus menyampaikan ayat itu walaupun satu sekalipun, gitu kan? Nah sekarang masalahnya di mana? Kalau kita sudah menjalankan itu, pas selesai tidak? Kalau kita sudah menyelesaikan, lalu kita bergembira di situ, tidak selesai di situ. Karena apa? Karena kita tidak hanya urusan dengan hablum minallah kepada Allah, kita diampuni dosa-dosanya, tidak. Tapi juga kita harus hablum minannas, hablum minannas kepada saudara, kepada umat manusia di sekeliling kita. Kita juga harus saling menyapa satu dengan yang lain. Yang pertama siapa? Tadi disampaikan surat Luqman ayat 14. Tadi itu sengaja dikatakan di dalam ayat itu apa ya? Dalam ayat itu, hai manusia, saya perintahkan untuk bersyukur kepadaku, untuk berbakti kepada orang tuamu, khususnya ibumu yang setelah mengandung selama 9 bulan dengan kondisi yang lemah dan mulai dari ke hari menjadi semakin berat sampai nanti lahir dan harus menyusui selama 2 tahun. Itu diingatkan, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan berbaktilah kepada orang tua. Ini saya tekankan karena saya khususkan untuk cucu ini, sudah mulai cucu sekali, bahwa kita tidak boleh dan harus, kalau mengikuti perintah itu, berbakti kepada orang tua. Maka kalau tadi atau kemarin sejak Lebaran belum bersujud kepada orang tuanya, lebih baik sekarang diulangi bersujud. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa ridhonya orang tua adalah ridho Allah, tetapi sebaliknya murkanya orang tua adalah murka Allah. Oleh karena itu sebenarnya kalau rencana apapun, tujuan apapun, cita-cita apapun mendapatkan ridho orang tua, insya Allah begitu orang tua itu bergetar, altar di langit 7 bergetar. Selagi Anda punya rencana, selagi orang tua meridhoi, maka altar di langit 7 akan bergetar, akan memberikan ridho. Tapi sebaliknya, ini auzubillah, jangan sampai terjadi. Kalau sampai orang tua tidak ridho, hati-hati, karena murka Allah di tangan orang tua. Ini yang saya pesankan betul. Saya pesankan betul. Karena kesuksesan Anda itu adalah ditentukan bagaimana ridho orang tua. Jadi ada ayat, ada firman Allahnya, ada hadisnya.
Selamat datang Rokiman. Selamat datang. Itu siapa? Itu dalam hadisnya ada. Ya Rasul, siapa yang harus saya hormati di dalam rumah itu? Maka jawab Rasul, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi perbandingannya antara ibu dan bapak itu 3 dibanding 1. Maksud saya tekanannya kepada siapa harus berbakti itu adalah 3 dibanding 1. Maka betapa kuatnya, betapa kita harus hati-hati dengan ibu. Kalau kita baik, kita akan mendapatkan ridho dan kita akan berdoa yang akan sampai ke hadirat Allah. Tapi begitu orang tua murka, ibu murka, ini bahaya bagi Anda semua. Itu bagi yang masih hidup. Alhamdulillah punya orang tua yang masih hidup. Kalau kebetulan ibu bapak sudah tidak ada, tidak putus di situ, kita wajib berbakti dengan memberikan doa. Doa tidak cukup dengan sholat lalu Rabbi firli wali daya warahmaka marobani sobir selesai, tidak. Kalau hanya pada saat doa itu sekali dibaca, pada saat setiap sholat sekali dibaca, itu namanya anak durhaka. Baca sebanyak-banyaknya karena orang tua yang menentukan. Dalam surat itu tidak jelaskan bahwa kedudukan orang tua nomor 2 setelah Allah. Dalam satu surat itu surat ya Luqman, itu salah satu rangkaian perintah yang tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Satu rangkaian di Quran ada 3 rangkaian dan ini rangkaian yang pertama. Bersyukurlah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tuamu. Ini perintah langsung kepada Allah. Nah, sekarang tinggal kepada dalam rangka hablum minallah tinggal 2. 1 kepada suami orang tua, 2 kepada suami istri, dan 3 kepada sanak saudara. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa harus begitu? Kalau saya tidak akan mengupas yang kedua, suami istri, saya kira yakin kalau sebelum kesini mesti sudah saling memaafkan satu dengan lain. Tapi kalau sekarang kepada hadiratullah, kepada sanak saudara, kepada siapapun yang kita kenal, baik itu seagama maupun tidak seagama, itu dalam bentuk ukhuwah Islamiyah, kita harus laksanakan itu. Ada satu riwayat, kenapa kita harus berbaik sangka, berbaik hati kepada orang lain? Karena kita itu bukan nabi. Kalau nabi itu doa sedikit sudah mesti terkabulkan. Zaman Nabi Musa, sama Nabi Ibrahim, begitu doa apapun yang dirasakan, begitu Allah akan memberikan itu, mengabulkan. Bukas tidak telepon dulu, Sarno tidak melihat. Kenapa? Karena kita itu manusia biasa yang kita harus berdoa, wajib berdoa. Uni astajib lakum, berdoalah pasti akan saya kabulkan. Itu kata Allah. Nah, pada saat ini kita sebagai manusia, dalam Allah menjawab doanya itu belum tentu jawaban langsung. Ada satu riwayat zaman Nabi Nuh pada saat membuat kapal, itu ada seorang ahli ibadah, sholatnya baik, puasanya baik,
zakatnya baik, semuanya baik. Tapi pada saat ada banjir besar, pada